Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengembangan kurikulum yang beranggotakan Ina Istiqomah dan Lufi Hasanah yang akan menyampaikan tentang strategi pengembangan kurikulum di sekolah. Sebelum membahas strategi pengembangan kurikulum di sekolah, maka kita perlu mengetahui apa itu strategi, apa itu pengembangan, dan apa itu kurikulum. Strategi adalah seni atau taktik, yaitu bisa dikatakan sebagai usaha. Pengembangan yaitu ada unsur menyusun, melaksanakan, menilai, dan menyempurnakan. Sedangkan kurikulum yaitu berupa rencana dan pengaturan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan kurikulum adalah usaha untuk merencanakan dan mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan menyempurnakan aktivitas di sekolah sehingga menjadi suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Dalam strategi pengembangan kurikulum di sekolah, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan sentralistik dan pendekatan desentralistik. Pendekatan sentralistik yaitu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang mana kebijakan dan keputusan pengorganisasian berasal dari pusat dan lembaga pendidikan yang hanya berperan sebagai pelaksana yang telah ditentukan. Jadi di sini kegiatan yang ada di sekolah yaitu kurikulum yang mengacu dan digunakan di sekolah itu berasal dari pemerintah pusat, dan lembaga pendidikan itu hanya sebagai pelaksana dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dari pemerintah pusat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ina Istiqomah dengan pendekatan desentralisasi. Pengertian pendekatan desentralisasi merupakan dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam era reformasi, pengembangan kurikulum merupakan tuntutan desentralisasi pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kelebihan pendekatan desentralisasi yaitu kurikulum sesuai dengan kebutuhan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kurikulum sesuai tingkat kemampuan lembaga, baik kemampuan profesional, finansial, dan manajerial. Yang ketiga, disusun oleh guru sendiri dan adanya motivasi kepada pihak lembaga untuk berinovasi dengan kurikulum. Kelebihan pendekatan sentralisasi yaitu ada organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih integritas, peningkatan resource sharing dan sinergi, pengurangan redundansis aset dan fasilitas lain, perbaikan koordinasi dan pemusatan expertise. Kekurangan pendekatan sentralistik yaitu keadaan geografis dan demografis Indonesia negara kepulauan dengan wilayah penyebarannya yang sangat luas, adanya perbedaan yang bermakna antar provinsi dalam hal tingkat perkembangannya, pengelolaan sumber daya dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana oleh satuan yang berbeda-beda pada tingkat satuan struktur supra. Kelemahan pendekatan desentralisasi yaitu tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional. Tidak adanya standar penilaian yang sama sehingga lebih sulit membandingkan proses dan hasilnya dengan lembaga lain. Adanya kesulitan bila terjadi perpindahan peserta didik ke sekolah-sekolah lainnya, sulit untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional
dan belum semua sekolah di berbagai daerah yang mempunyai kesiapan untuk menyusup dan mengembangkan kurikulum sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.